Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam generasi Bumi Merah Putih. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini saya masih bersama dengan Mas Agus. Malam hari ini kita akan ngobras sejarah tentang Candi Prambanan, di mana banyak misteri yang ada di dalam Candi Prambanan, kisah-kisah mistis, kisah-kisah percintaan. Oke, gimana pembahasannya dengan Mas Agus? Gimana pendapat Mas Agus, baik itu secara spiritualnya atau ceritanya mengenai Candi Prambanan? Oke, nggak usah lama-lama, kita dengarkan pendapat Mas Agus. Assalamualaikum Mas Agus. Gimana kabarnya Mas Agus? Alhamdulillah sehat walafiat. Gini Mas Agus, malam hari ini kita ngebahas tentang, saya mau menanyakan ya, tentang Candi Prambanan Mas Agus. Candi Prambanan itu kan banyak cerita misterinya juga, kisah-kisah yang istilahnya mungkin kalau dibilang masih tanda tanya besar. Terus sebenarnya Candi Prambanan itu hanya candi atau apa gitu sebenarnya? Mungkin bangunan apa, masa lalunya atau apa? Gimana Mas Agus, menurut Mas Agus? Ya, kalau menurut saya Prambanan itu punya cerita sebenarnya ya. Cerita di masa lalu, artinya suatu peradaban candi di Prambanan itu merupakan sebuah wilayah. Kalau saya katakan wilayah, artinya wilayah itu suatu lingkaran. Yang disebut lingkaran itu wilayah yang melingkupi seluruh daripada wilayah Prambanan itu. Komplek gitu? Ya, semacam komplek. Ya, jadi itu dari komplek Prambanan hingga ke perkampungan itu merupakan suatu peradaban itu yang mendunia itu. Masa lalunya, ya, dulunya. Jadi peradaban yang mendunia itu adalah sebuah, katakanlah itu sebuah mercusuar. Jadi itu mercusuarnya dunia pada masa lalu itu terletak di Prambanan. Berarti boleh dikatakan sentral ya? Itu suatu simbol. Oh, simbol. Ya, jadi suatu simbol. Jadi simbol daripada Candi Prambanan itu merupakan suatu mercusuar. Ya, simbol daripada mercusuar. Jadi puncaknya peradaban di seluruh dunia itu berada di, artinya seluruh kebudayaan yang ada di dunia itu berada di situ. Apakah masa lalunya Candi Prambanan itu mempunyai peranan penting terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia? Ya, jadi sumber daripada kebudayaan yang ada di dunia itu di situ berawal. Berarti boleh dikatakan semacam titik penyebarannya ya? Ya. Mengawali dari sana. Titik sentral daripada kebudayaan yang ada di dunia. Jadi awal daripada suatu peradaban kebudayaan yang ada di dunia itu berawal hingga menjadi sebuah sistem yang ada di dunia. Itu boleh diceritakan terjadinya itu di masa
kapan tuh? Atau mungkin zaman kerajaan Majapahit atau apa? Ya itu sebelum. Oh, Jadi begini ya, sebelum terjadinya sebuah sistem pemerintahan Majapahit, Prambanan sudah ada. oh, Jadi Prambanan sudah ada. Itu di wilayah yang dikatakan Prambanan itu adalah merupakan dikelilingi daripada perairan. Jadi itu sentral daripada Prambanan itu tuh tengah-tengah. berarti masa lalunya itu wilayah sekitaran Prambanan itu adalah lautan atau gimana, Mas? Ya semacam lautan lah gitu ya, dulunya seperti itu ya. Lautan, terus Nah itu daratan itu Prambanan. daratan Prambanan itu. Tapi memiliki wilayah yang luas. Komplek Prambanan lah ya, luas lah. Ya. Jadi boleh dikatakan kayak semacam kayak pulau gitu ya. Ya semacam itu kepulauan. Oh. Itu zaman setelah Masehi atau sebelum Masehi? Bisa dikatakan itu ya pertengahan. Pertengahan. Nah jadi Berarti zaman memasuki Masehi ya? ya, jadi istilahnya begini. Sebelum Masehi pun wilayah itu sudah ada. Prambanan. Ya, tetapi belum menjadi sebuah titik sentral daripada suatu peradaban. Kemudian setelah dibangun, mulailah terjadi titik sentral dari suatu peradaban. Peradaban. Jadi kita melihat dari sentral Prambanan ya. Prambanan itu kan ada di Jawa Tengah, ya katakanlah gitu ya. Makanya apa? Yang dimaksud dengan Jawa Tengah itu sebenarnya itu ada maksud. Jadi nggak sembarang mengatakan itu Jawa Tengah, enggak. Itu maksudnya. Jadi nama suatu daerah itu ada artinya, ada makna. Nah makanya pemahaman orang-orang tua kita ya, yang terdahulu itu seperti memberikan suatu wilayah dengan suatu penamaan, itu ada maksud di samping daripada suatu peradaban yang lain gitu ya. Jadi ya, wilayah Indonesia terutama misalkan kita bicara tentang Jawa Tengah ini gitu ya, itu ada di Jawa Tengah. Nah itu merupakan suatu kisah di antara peradaban masa lalu yang menjadi titik sentral dari suatu peradaban di dunia. Boleh diceritakan maksudnya nama Jawa Tengah itu gimana hubungannya maksudnya? Itu pembagian wilayah maksudnya, gitu ya, pembagian wilayah. Nah, kalau Jawa Tengah itu merupakan suatu sistem dan suatu peradaban yang mengatakan bahwa adanya suatu peradaban sebagai titik sentral. Misalkan ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah itu titik sentral ya katakan itu Pulau Jawa ya, misalkan gitu ya. Nah seperti itu. Tetapi mendunia Ada masa itu. Nah, pada masa itu belum ada pembagian wilayah seperti itu kan. Jadi Candi Prambanan itu sudah ada sebelum Masehi ya? Ya. Sudah ada sebelum Masehi, dan di masa lampau itu sudah dijadikan sebagai titik sentral atau mercusuar dunia. Ya. Termasuk pertukaran kebudayaan di sana terjadi. Pada masa itu pertukaran kebudayaan itu belum terjadi. Pada masa itu ya. Berarti tidak ada pertukaran kebudayaan, bahkan kita memunculkan kebudayaan gitu. Iya. Jadi peradaban di luar wilayah tersebut itu membutuhkan suatu kebudayaan yang ada di Prambanan itu. Berarti boleh dikatakan
semacam ya semacam kebudayaan yang di luar sana mengawalinya dari Prambanan awalnya. Ya, Tidak ada pertukaran kebudayaan, ya, bahkan bangsa-bangsa dari luar, Ya. dari luar itu belajar. semacam itu. Jadi Prambanan itu merupakan suatu perhimpunan dari para bangsawan yang ada di seluruh dunia. Terus mungkin boleh diceritakan untuk sebenarnya pembangunan Candi Prambanan itu siapa yang membangun? Dari dunia. Kalau untuk cerita pembangunan Candi Prambanan, ya, itu kita berada pada sistem maupun peradaban yang berbeda. Berbeda zaman maksudnya. Ya, katakan seperti itu. Itu berbeda zaman. Sebelum jauh daripada sebutan ataupun pembangunan daripada Prambanan tersebut. Kisahnya itu Ya, kan ada kisah itu yang mengatakan pembangunan Candi Prambanan itu dibangun dalam waktu semalam. Terus ada juga cerita rakyat yang menyatakan mitosnya. Ya. Itu cerita Bandung Bondowoso. Nah, dan di sana ada patung Roro Jonggrang lah. Ya. Gitu. Itu gimana menurut Mas Agus? Ya, jadi gini ya, kita juga patut menghormati apa yang ada di dalam suatu legenda maupun dongeng-dongeng yang ada di dalam Prambanan tersebut. Kita patut menghormati, karena itu kan berkesankan tentang moral ataupun tentang perilaku budaya. Gitu ya. Artinya kita bukan bahwa Prambanan dibangun dalam satu malam, gitu ya. Kita jangan bisa menyimpulkan bahwa itu dibangun satu malam. Nah, itu ada makna tertentu. Gitu. Dan berarti peribahasa mengatakan Candi Prambanan dibangun satu malam itu kiasan lah ya. Ya, Kata-kata kiasan. itu cerita-cerita gitu. Cerita-cerita. Cerita-cerita untuk membangun suatu moral. Semangat. Ya, moral, semangat. Nah, itu ya. Artinya di situ tuh ada suatu kesan bahwa masyarakat ataupun budaya yang ada di situ itu merupakan suatu pembangunan yang berdasarkan jiwa hati nurani dan bukan berdasarkan kemauan. Nah, itu maksudnya seperti itu sebenarnya. Jadi untuk wilayah yang dikatakan Prambanan atau Candi Prambanan itu dengan cerita itu kita bisa berbeda zaman. Oh, jadi kisahnya berbeda lah nanti Ya, ya. katakan seperti itu. Karena apa? Hal itu sudah masuk ke zaman kerajaan. Untuk pembangunannya. Ya, jadi untuk cerita itu. Oh, untuk cerita ini sudah masuk zaman kerajaan. Ya. Oh, Jadi kalau di dalam catatan sejarah, ya, Candi Prambanan dibangun sekian kan, ya, itu berdasarkan sumber daripada kebudayaan yang sudah menjadi sistem daripada pemerintahan di Prambanan. Jadi itu, jadi patokannya. jadi yang sebenarnya dikupas sama Mas Agus nih, Ya. yang diceritakan Mas Agus, ini menceritakan Prambanan sebelum masa-masa kejayaan kerajaan. Ya, Nah, jadi maksudnya masa lampau itu sebelum Masehi ya. Itu sebelum Masehi Prambanan sudah dijadikan mercusuar dunia. ya seperti itu. Jadi ya dari sebelum Masehi sampai masuk ke awal, gitu ya, terus itu ya, itu merupakan suatu titik awal daripada peradaban di Prambanan. Itu. Yang pada masa itu wilayah atau daerah sekitaran katakanlah di luar Prambanan itu masih berbentuk masih perairan, artinya Ya. lautan. Berarti
pernah terjadi banjir atau gimana Mas? Ya, karena kan itu proses alam. Proses alam pada masa lalu itu ya masih merupakan perairan. Jadi air belum surut seperti sekarang ini. Maksudnya itu air pada waktu itu itu diakibatkan dari adanya banjir atau memang kulturnya pada waktu air gitu loh? Ya, banjir pada zaman sebelumnya lah, katakan. Oh. Ya, peradaban itu kan jadi titik awal suatu peradaban di seluruh dunia ya berada di Prambanan. Itu titik awal dan menjadi awal daripada suatu peradaban sistem pemerintahan. Berarti kalau saya mau ngambil ringkasan ceritanya, kesimpulannya yang mungkin yang saya bisa cerna, hal ini yang kita kan sebelumnya pernah menyinggung tentang Jakarta, ya kan, yang katanya Jakarta itu dia menjadikan mercusuar juga, Ya. Jakarta Sentral. Nah, dari Jakarta untuk menuju ke wilayah-wilayah lain bisa menggunakan perahu Ya. atau kapal lah melalui sungai-sungai. Nah, apakah itu di masa yang sama berarti hubungannya lalu lintas Ya. di air itu menuju ke Pulau Jawa lah, Ya. itu semacam kayak gitu Mas, berarti hubungannya dengan Ya, jadi begini. Jakarta. Kalau Jakarta itu terbentuk memasuki masa-masa berakhirnya zaman kerajaan kan ya. Baru ke masa kemerdekaan. Oh iya. Jadi sebelum dari itu, ya memang sistem daripada jalur perairan itu ya itu hampir mirip. Gitu. Jadi suatu kebudayaan maupun suatu peradaban lebih dominan dengan jalur perairan yang disebut maritim itu, makanya dikatakan mercusuar. Nah, mercusuar itu cahayanya yang ada di dunia. Itu Candi Prambanan ya. Berarti kan adanya Candi Prambanan, berarti Candi Borobudur sudah ada. Borobudur sudah ada, Ya. sudah ada. Jadi tapak daripada Borobudur itu sudah ada sebelum Masehi sebenarnya. Makanya apa? Antara Prambanan dengan Borobudur itu saling berkaitan. Gitu. Punya historis tersendiri lah ya. Ya, jadi gini ya. Prambanan kan itu lebih identik dengan pandangan umum ya. Pandangan umum mengatakan Hindu kan, Iya. ya kan. Nah, Borobudur Buddha ya kan. Nah, itu sebenarnya itu pandangan yang hanya melihat sesuatu dari struktur daripada bentuk kebudayaan itu, artinya bangunannya gitu. Nah, itu sebenarnya bukan. Tidak ada kaitan dengan agama lah ya. Ya, Ya istilahnya tidak ada kaitan dengan salah satu agama. ya gitu. Jadi begini ya. Itu kan dikatakan Borobudur dan Prambanan sudah ada ya. Jadi sebelum masuk ke sistem pemerintahan yang disebut zaman kerajaan itu, atau dalam sejarah itu Majapahit ya, gitu ya. Itu merupakan suatu kebudayaan, wilayah yang disebut kebudayaan. Artinya atau bisa dibilang kota suci lah, seperti itu. Gitu. Oh, berarti maksudnya antara Prambanan dan Borobudur ini masuk ke wilayah kota suci. Ya, Masalah